Balap baca Al-Quran. Al-Kisah, pada suatu hari, Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur menjadi satu tanpa memandang status sosial. Mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Dan untuk menambah semaraknya acara, aku akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak." Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa, wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah mengaji Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, maka dialah pemenangnya." Kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara itu hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja?" tanya salah satu rakyatnya. "Semua orang boleh mengikutinya, tidak ada pengecualian. Bagi yang mau ikut sayembara, nanti sehabis sholat Isya sayembara akan langsung dilaksanakan," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara. Dan singkat cerita, setelah mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah, seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana. Mereka pun mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, yaitu surat Al-Baqarah. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun lalu menghadap Baginda Raja. "Ada apa ini Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Loh, kamu tidak tahu Abu Nawas? Aku sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang paling pertama khatam Al-Quran, akan aku beri hadiah uang yang banyak," jawab Baginda Raja. "Oh, pantesan. Bolehkah hamba ikut sayembara itu Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu boleh Abu Nawas, tapi apa kamu yakin kamu bisa menang? Sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai juz 5. Kata Baginda Raja balik bertanya. "Insya Allah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara. Tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di ruangan istana. Setelah selesai makan dan minum, Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya, "Hei Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran? Kamu jadi ikut sayembara apa tidak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya ikut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika dirasa istirahatnya sudah cukup, Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan. Baru beberapa menit membaca Al-Quran, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang, "Wahai Paduka yang mulia, alhamdulillah saya sudah khatam, jadi sayalah pemenangnya." Mendengar hal itu,
para peserta lain terkejut dan tak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. Itu tidak mungkin Paduka yang mulia, Abu Nawas pasti bohong. Kami yang membacanya sehabis sholat Isya saja baru sampai juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru mulai membaca Al-Quran, tiba-tiba sudah khatam dalam waktu yang sangat singkat? Protes salah satu peserta yang diiyakan oleh peserta lainnya. Bagaimana Abu Nawas? Mereka semua tidak percaya sama kamu, termasuk aku. Apa buktinya kamu sudah mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat? Tanya Baginda Raja heran. Oh, itu saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan itu sebagai bukti kalau saya sudah mengkhatamkan Al-Quran, jawab Abu Nawas. Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Bukankah Paduka sudah tahu, di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca 1/3 dari kitab Al-Quran. Kalau dibaca sampai 3 kali, berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta yang ikut sayembara hanya bengong dan tak bisa membantah. Sementara Baginda Raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah dari Baginda Raja. Buang hajat di tempat tidur. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan 3 orang tamu utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk berak di tempat tidurmu. Karena ini perintah Baginda Raja, kamu tidak boleh menolaknya, kata salah seorang dari mereka. Ya, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas enteng. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan untuk memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidur betul-betul kurang ajar, kelewatan batas, batin Abu Nawas. Pada saat mereka hendak bersiap-siap berak, mendadak Abu Nawas berkata, "Hei, maaf nih, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian." Apa itu Abu Nawas? Tanya mereka. Saya ingatkan ya, supaya kalian itu jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian langgar, saya pukul tubuh kalian dengan pentungan. Setelah itu baru saya laporkan kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya, jawab Abu Nawas dengan serius. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya mereka belum mengerti. Ingat ya, perintah Baginda Raja kan hanya berak di tempat tidur, kata Abu Nawas tegas. Ya iya betul, kata mereka. Hanya berak saja loh, jadi kalian itu tidak boleh kencing, tidak boleh lepas celana, tidak boleh cebok, hanya berak saja, kata Abu Nawas lagi. Wah, itu ya tidak mungkin dong Abu Nawas, kami juga pasti kencing nanti, kata mereka. Kalau gitu, ya aku pukul tengkuk kalian sekeras-kerasnya, jawab Abu Nawas. Loh, kok gitu?
kata mereka dengan ekspresi bingung. Iya, sebab kalian telah melanggar perintah Baginda Raja. Mereka pun saling pandang dengan cengar-cengir, pertanda bahwa mereka sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Aduh, kalau begitu kami tak sanggup mengerjakan perintah Baginda Raja, kata mereka. Ya, itu bukan urusan saya dong, kata Abu Nawas. Abu Nawas, tiba-tiba terdengar suara Ja'far dari luar pintu rumah. Abu Nawas segera keluar rumah untuk menemui orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid itu. Diikuti oleh ketiga utusan Baginda Raja yang hendak berak di tempat tidur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan mereka untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, maka mereka masing-masing akan mendapat hadiah 1000 dirham. Tapi jika gagal, maka mereka boleh kau pukul sesuka hatimu, kata Ja'far. Oh begitu, lalu hadiah dari Baginda untukku apa? Tanya Abu Nawas sedikit cengengesan. Sekarang juga kau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. Hah? 3000 dirham? Seru Abu Nawas dengan riang sembari mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas tadi dipentungi pantatnya. Buk bak buk. Ampun Abu Nawas, teriak mereka. Mau berak di tempat tidurku, ha? Teriak Abu Nawas sambil terus mementungi mereka. Tidak Abu Nawas, ampun. 3 orang itu pun lari terbirit-birit. Ja'far dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Lalu Ja'far berkata kepada Abu Nawas, Baginda Raja itu sudah yakin kamu pasti dapat mengatasi masalah ini. Beliau memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang sedang gundah Abu Nawas. Dapat kita ketahui dari cerita ini bahwa Abu Nawas itu sangat cerdik sekali. Meskipun dalam keadaan tidak karuan campur aduk kalut malut, tetapi Abu Nawas bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Dikerjai keledai ajaib. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang sangat kaya di kampungnya. Wahai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu, kata saudagar itu. Pekerjaan apa tuan? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nah, nanti kamu yang mengantar keledai tersebut ke rumahku. Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita berangkat sekarang, balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, sekarang kamu bawa 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku ya, dan jangan sampai ada yang hilang. Oh, jangan khawatir tuan, semuanya dijamin beres, ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 ekor keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, Abu Nawas lalu menunggangi salah satu keledai. Kemudian ia pergi menggiring keledainya. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Ia pun kaget.
ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat tadi jumlah keledainya ada 9? Kenapa kok tiba-tiba hilang 1? Waduh, jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan. Namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. Wah, berarti aku tadi salah menghitung, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Dan anehnya, jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Ia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Ia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya ini sia-sia, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya pun masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Dia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya? Tanya kakek tua. Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Lah, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya kakek tua itu kembali. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali? Tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Ia pun tertawa dan berkata, "Sini, kamu turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dari keledainya dan menghitung kembali. Wah, iya benar, jumlahnya ada 9, kek, kata Abu Nawas. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Jangan biarkan khayalan ini menguasaimu, kata kakek tua itu. Abu Nawas pun menuruti ucapan kakek tua itu. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiringnya. Dan jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek. Lihatlah kek, saya tidak berkhayal. Jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. Abu Nawas, kamu itu hanya menghitung keledai di hadapanmu saja. Sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua itu kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Wah, benar juga ya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang,
suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kawan Afrika yang teraniaya. Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok, apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Dan begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah berjalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja, ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut pun menjawab, "Namaku Hasan Tuan, aku pendatang dari Afrika. Jadi ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan menumpang nginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu pada suatu hari, saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum itu. Namun Tuan, ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Oh begitu, jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Wah, benarkah Tuan? Terima kasih Tuan karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Siapa pemilik toko parfum yang dimaksud?" "Namanya Abu Jahil Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia, selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana. Tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil. Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku. Dan jangan mengajak bicara denganku," tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat-rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, besok kan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apakah kau bersedia Abu Jahil? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, ya silahkan kau jual semua permata milikku, dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Ia tak akan mungkin bisa selamat. Dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. "Oh, tentu Abu Nawas, aku kan sahabatmu.
Kau boleh minta tolong apa saja. Sekarang apa kau bawa permata-permata itu? Tanya Abu Jahil. Iya, aku bawa dalam tas ini, jawab Abu Nawas. Dan saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya, pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba. Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata. Gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan, supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas. Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. Siapa dia Abu Jahil? Sepertinya aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas berpura-pura. Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku, jawab Abu Jahil. Wah, ternyata kamu amanah ya Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku, puji Abu Nawas. Ya, aku ini kan suka menolong Abu Nawas. Meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas, aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu, tutur Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya, kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. Hati-hati di sana ya Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu, balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. Sialan, Abu Nawas telah menipuku, gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali, menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan mengaku lebih kaya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Begini ceritanya. Pada suatu hari di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu, karena dia sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu, salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki, termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung, istana, dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum, kecuali Abu Nawas.
Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah, tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta, maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur, maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka yakin bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh dibuatnya. Ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong. Ada pula yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya. Karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan, akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar, Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh Tuanku," jawab Abu Nawas. "Nah, sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu, karena hamba hanyalah makhluk, bukan Sang Kholik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun ar-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja.